berkuasa mengampuni dosa, termasuk kamu, termasuk saya. Nah, sekarang yang saya tanya, kapan Yesus pernah berkata, wahai anak manusia, dosamu aku ampuni. Bacakan ayatnya. Oke, oke. Itu kan anak manusia sudah jelas, Kak. Anak manusia itu aku pakai data nih, Kak. Aku pakai data ya. Aku pakai tafsirannya dari full life ini. Tafsirannya full. Di Lukas 5 ayat 24 juga. Supaya Lukas kamu 5, tahu bahwa di ini 24. ya, itu kan apa ya dibilang tafsir yang dia apa ya dari ayatnya juga gitu. Kita bacakan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Betul, saya sudah katakan. Kamu anak manusia atau anak hantu? Anak hantu Iya, kamu? ini anak manusia ini dari Kamu tafsir. anak manusia atau anak hantu? Kamu anak manusia atau anak hantu? Saya Ya manusia, sudah. Maka Yesus mengatakan anak manusia di dunia ini mengampuni dosa. Betul. Karena divalidasi dalam Yohanes pasal 20 nomor 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang, maka tetap ada dosanya. Dan itu merujuk kepada anak manusia. Saya anak manusia, Nora anak manusia. Bunda, Ya, itu kan anak manusianya huruf besar semua, Kak. Assalamualaikum. Ya, ini muslim atau non muslim Melki ini. Orang lagi ngomong jangan dipotong dulu ya. Halo. Orang lagi ngomong jangan Iya, dipotong dulu. Bunda. Ya. Iya. Siapa yang ngomong ini? Yang ngomong ini siapa nih? Adi ya. Adi, dengar sekali lagi ya. Saya itu cuman minta tunjukkan dalilnya. Melki di mute dulu ya. Melki Ya, yang ngomong. saya tuh cuma minta. Saya tidak banyak melakukan hal-hal yang mutar-mutar akrobat dalam diksi ya. Saya cuma minta penegasan bahwa Yesus itu mengampuni dosa. Kenapa saya katakan begitu? Karena Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Oke? Barang siapa yang percaya kepadaku, bukan percaya kepadaku, tetapi percaya kepada yang mengutus aku. Artinya, kalau Yesus itu melakukan dengan kehendaknya sendiri, maka dia akan mengatakan diksi yang jelas. Dosamu aku ampuni. Maka tunjukkan sama saya, di mana data tertulis, Yesus pernah berkata, anakku, dosamu aku yang ampuni. Tunjukkan ayatnya. Ya, menurut kakak, di Alkitab itu siapa yang duduk di sebelah kanan Allah? Duduk di sebelah kanan Allah kuasa adalah keterangan dari konon kabarnya penulis kitab Matius. Pertanyaan saya, dari mana Matius bisa melihat Tuhan duduk di samping Tuhan? Iya, menurut kakak, pemahaman kakak di Alkitab menurut saya, kalau pendapat saya, kitab Anda itu adalah hasil campuran pernyataan manusia dan hasil pendengaran tentang perkataan-perkataan Yesus yang datang entah dari mana-mana. Maka tentang pernyataan bahwa ada manusia melihat Tuhan duduk sebelah kanan sebelah kiri, itu pasti bukan kabar benar. Karena yang mendapatkan pengetahuan dari Tuhan hanyalah Nabi. Karena itu dikatakan dalam Ulangan pasal 18, Ulangan 16 ayat 2, Ulangan 2 ayat 16. Ya terbalik. Ya, apabila ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diri kepadanya dan berbicara melalui mimpi. Itu nabi. Tapi kalau orang biasa mengaku-ngaku bertemu dengan Tuhan, bisa jadi yang datang kepadanya adalah roh setan. Makanya saya katakan, ketika ada yang mengatakan Yesus duduk di surga, bagaimana kalian bisa membuktikan bahwa itu betul-betul belau? Dari mana kalian tahu kalau itu adalah kabar yang benar, bukan kabar dusta? Bagaimana metodenya untuk membahasnya? Silakan Kak Nora. Jadi Kak Nora, kalau aku ada ini nih. Silakan Kak Nora. Kalau untuk duduk di sebelah kanan itu bukan artian itu duduk gitu di bangku. Itu adalah makna simbolis dari kekuasaan. Dalam tradisi Yahudi, kalau duduk di sebelah kanan itu artinya yang berkuasa. Dia otoritas kekuasaan ada pada dia semua. Datanya di mana? Ada di Talmud Babilonia Sanhedrin 108b. Di sini ditulis, saya bacakan ya karena saya nggak bisa open cam.
orang yang duduk di sebelah kanan adalah yang memiliki status lebih tinggi dibandingkan yang berada di sebelah kiri. Jadi itu adalah makna simbolis. Itu perjanjian baru dalam- emang pakai bahasa Ibrani sehingga ada Perjanjian kitab baru pakai Talmud. Perjanjian bisa baru pakai sih? Talmud. Baru tahu aku. Ya, itu makna simbolis dalam tradisi Yahudi bahwa duduk di sebelah kanan artinya adalah yang berkuasa. Loh, begitu. emangnya tunggu dulu. Itu perjanjian baru emangnya pakai bahasa Ibrani sehingga ada kitab tafsirnya Talmud. Ya, kenapa Karena perjanjian kan- baru kok bisa pakai Talmud itu? Aneh aja. Karena Yesus orang Nah, Judaism, perhatikan bukan ini. orang Yahudi. Karena Yesus orang Yahudi dan para Iya, rasul dia semua orang orang Yahudi. Dia orang Yahudi, tapi yang membacakan Talmud itu kamu, dan itu cocokmologi. Sejak kapan kitab Matius itu pakai Talmud? Dengar dulu ya. Sekarang gini aja deh. Menurut kamu Yesus itu berkuasa di surga? Berkuasa. Dia Berkuasa. maha kuasa, Baca Matius maha pasal kuasa 20 dan nomor kuasa 23. ada pada dia. Ya, oke. Apakah ketika ada seseorang berkuasa, maka kekuasaannya terbatas? Yesus itu kekuasaannya terbatas nggak di surga? Ya tidak terbatas lah Tahu kan. kami. Kuasa Oke, ada pada kalian dia baca, gitu. oke. Baca kitab kalian Matius pasal 20 nomor 23. Yesus berkata kepada mereka, cawanku ini Yesus berkata kepada Salome ya. Siapa Salome? Ibu dari murid-murid Yesus. Cawanku, ibunya Salome, si Salome ini minta tolong kepada Yesus untuk meletakkan anak-anaknya duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku. Aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Bagaimana mungkin kalian bilang Yesus kalian berkuasa tapi dia tidak berhak memberikan tempat duduk bagi murid-muridnya? Berkuasa kayak gitu? Enggak juga sih. Karena Ya udahlah. karena Berarti Tuhan kalian nggak berkuasa absolut. karena Nggak dia mutlak punya dia. sifat karena dia punya sifat-sifat keahlian kayak Keahlian keilahian, punya apa? sifat-sifat keilahian. Saya tanya, sifat Keilahian, keilahiannya maksudnya ketika di surga, keilahian. ketika dia di surga, kalian bilang dia berkuasa full total, maka saya tanya, terbatas tidak? Kalian bilang tidak terbatas. Kalian membaca nggak Matius 20 nomor 23? Dia sendiri tidak punya hak di surga memberikan tempat duduk orang lain. Apakah itu dikatakan berkuasa? Karena dia berkata, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Iblis Dia juga berkuasa berkata mengampuni dosa. bahwa segala kuasa telah Dia diberikan. duduk di Iblis sebelah juga begitu. kanan. Iya, iblis juga bilang begitu. Nah, saya kasih data ya. Sifat-sifat Kalau cuma keilahiannya mengaku-ngaku, kekal, kalau maha cuma kuasa, mengaku-ngaku, kalau cuma mengaku saya punya kuasa, saya maha tahu punya dan maha kuasa. hadir Nah, begitu. apa ini? Satu-satu bahas. Tadi saya telah menghancurkan doktrin umat Kristiani yang mengatakan bahwa Yesus itu berkuasa di surga. Saya sudah tunjukkan data bahwa Yesus mengatakan dia itu terbatas. Dia tidak berhak memberikan tempat duduk. Dan ini kalian gimana? Kenapa kalian nggak bantah? Kenapa kalian nggak jelaskan ke saya? Kenapa Iya, nggak sebentar. ditanggapi? Kok Kasih kabur-kaburan? waktu saya ngomong nggak? Kasih waktu saya ngomong. Kan? Jangan ini terus. Ini kalau diskusi Ya, harus tapi jangan kasih. kabur-kaburan. Baca ini, bahas ini. Iya, makanya gini. Kenapa saya katakan Yesus berkuasa? Pertama, karena dia memiliki sifat-sifat keilahian. Bagaimana cara membuktikannya? Ya dari perkataannya, sama seperti nabi-nabi. Dari nabi-nabi kan apa yang kita pegang kan apa ya perkataannya begitu. Sekarang ini saya jelaskan dulu ya. Yesus punya semua sifat-sifat kalian yang di keilahian yang dimiliki olehnya. Pertama, dia kekal. Oke, dari Apa omongannya sifat yang di keilahian Yohanes. Yesus? Oke, Yesus pernah mati nggak? Yesus pernah mati nggak? Kasih waktu dulu ngomong lah. Tunggu dulu, Bukan diskusi Yesus kekal? namanya. Kamu bilang Yesus kekal? Berarti dia nggak pernah mati? Iya, kasih waktu dulu. Kasih waktu saya ngomong mati, dulu lah. Yesus. Tapi jangan kabur. Kamu bilang dia kekal. Satu poin ini aja udah gagal kamu. Coba definisi kekal apa? Ya kekal abadi, nggak bisa mati gitu. Yaudah, Yesus pernah mati nggak? Ya mati Pernah tapi dia mati. bangkit. Yesus. Kan bangkit. Itu kekal nggak? Yang pernah mati bisa. Kami juga bangkit nanti. Setiap manusia, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan mati. Kami akan bangkit kembali. Nah, kami kekal berarti. Berarti manusia kekal berarti. Kalau ada orang percaya hari kebangkitan, berarti kau pun kekal nanti. Hei,
Tuhanmu Ya yang itu kan pernah mati dalam itu kau bilang pandangan kekal. Islam. Di mana Kalau dari di pandangan mana ini Kristen, pikiranmu? nanti Kalau manusia akan arti kekal mengalami bisa mati, kematian yang kedua gitu. coba tunjukkan sama aku, Henok dan Elia pernah mati. Kau tunjukkan dalam kitab sucimu. Kalau Henok dan Elia pernah mati. Kalau kau mau mengatakan kekal, bahkan Henok dan Elia lebih kekal daripada Tuhanmu. Tuhanmu pernah mati 3 hari loh by the way. Dan kau bilang dia kekal? Pernah mati Itu kau bilang kan kekal? itu kan memang sudah rencana Allah dalam untuk menyelamatkan Ya manusia. udah, kalau gitu lebih kekal mana, Henok atau Yesus? Ya Yesus lah lebih kekal. Yesus Karena pernah mati enggak? karena Henok tidak dan Elia Oke. tidak berkata memberikan Oke ya. kehidupan, mengambil dan memberikan kehidupan. Kutunjukkan sama Yesus kau ya. berkata, Kalau pernah mati dan bangkit lalu itu dikatakan kekal, kutunjukkan sama kau ya. Berarti banyak yang kekal di agamamu ya. Kita perhatikan teman-teman ya. Ini hipokritnya umat Kristiani ya. Kau baca dalam Matius pasal 27 nomor 50. Ya. Matius pasal 27 nomor 50. Baca. Perhatikan teman-teman, yang bangkit dari kematian itu namanya kekal ya. Kita perhatikan, ini dia ajaran Kristen nih, agak lain memang nih, kekal dibilang pernah mati. Apa-apalah kalian di bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pun kalian gagal paham. Kau perhatikan ya. Matius pasal Ya. 27 nomor 50. Saya bacakan teman-teman ya. 10. Ini dia. 50 ya. Mana dia? Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur dan lalu masuk ke kota kudus. Ini kekal nggak ini? Yang mati kemudian bangkit, kekal nggak ini? Pernah mati loh, bangkit loh. Dari kematian loh. Mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus. Kau tunjukkan kalau mereka pernah mati orang ini. Nih ya. Itu orang-orang kudus begitu. Nah, Mereka berarti tidak banyak akan yang kekal. mengalami Kalau kematian kekal kedua. definisinya pernah mati, maka orang-orang ini kekal menurutmu. Ya, menurutmu yang namanya kekal itu ketika ada orang mati lalu bangkit. Dan kau perhatikan, dan lihatlah tabir bait suci terbelah 2. Lebih hebat orang-orang ini dari ribuan tahun bangkit. Kalau Tuhanmu cuma 3 hari, bisa jadi sesak napas. 3 hari itu bisa koma. Kau pernah dengar orang koma nggak? Orang koma bisa berbulan-bulan loh. Tuhanmu cuma 3 hari. Siapa bilang dia mati? Jangan-jangan dia koma, jangan-jangan dia pingsan, jangan-jangan dia tidur. Ya kan, karena dia habis minum cuka asam ya. Kalau orang-orang ini udah nggak ada tulang, bangkit dia dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meningsoi bangkit. Ini yang hebat, lebih hebat orang-orang kudus ini daripada Tuhanmu yang baru 3 hari. 3 hari manja kali 3 hari. Bahkan ada orang koma berbulan-bulan loh, bangkit dari komanya loh. Dari mana kau tahu kalau dia meningsoi? Jangan-jangan dia koma, jangan-jangan dia pingsan, jangan-jangan dia pura-pura mati. Pura-pura meningsoi. Ya, dalam kitabmu sendiri ada orang-orang kudus yang pernah meningsoi bangkit. Kau bilang itu kekal. Kalau pernah mati dan bangkit adalah kekal, maka banyak yang kekal dalam agamamu. Banyak Tuhanmu berarti. Apa ini? Hei, definisi kekal udah kau perkodok loh. Kekal itu artinya tidak pernah meningsoi. Makanya Tuhan itu dikatakan kekal. Ya, Tuhan itu dikatakan kekal karena tidak pernah meningsoi, nggak pernah dilahirkan, tidak pernah kabur, tidak pernah belajar tata mama. Nggak pernah nete, itu namanya kekal. Ya itu kan Yesus yang memberikan kehidupan itu, karena Dialah hidup Tunjukkan sendiri, sama aku kalau kehidupan Yesus itu. yang memberikan kehidupan itu dari mana itu? Apa ini? Pertama, kau sudah kabur dari pernyataan Yesus di surga berkuasa. Aku tunjukkan data. Jangankan berkuasa, perkara duduk muridnya di samping dia aja dia tidak mampu memberikan haknya. Kayak gitu yang Ya, namanya coba. berkuasa. Lalu kau bilang, Yesus mengatakan bahwa dia telah diberikan kuasa. Kau tahu iblis juga mengaku diberi kuasa ya. Ini kau tunjukkan data. Pakai data bro. Bro, pakai data kalau diskusi sama Uniripa ya. Perhatikan nih. Lukas pasal 4 nomor 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Iblis pun mengaku berkuasa. Kau bilang iblis Tuhan. Banyak kali Tuhanmu. Ya, coba buka Yohanes 10 ayat 28, Kak. Bacakan, Yohanes bacakan. 10 ayat 28. Bacakan. Aku pula. Kau Oke, yang mau berdebat, baca ya. kau yang mau membenarkan agamamu, aku pula yang membukakan ayatnya. Hebat kali kalian ini ya. Kayak gini loh kami Ya, aku umat baca, Islam baca menginjili ya. kalian. Nggak pakai perpuluhan lagi. Sudahlah nggak pakai perpuluhan kalian di sini. Ku kasih kalian data lagi. Aku pula yang bukakan data buat kalian. Emang suka bapakmu yang Ya. kalian aja lah kami ini. Di Yohanes 10:28 juga, dan di Yohanes 11 ayat 25. Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa Akulah percaya kebangkitan dan kepadaku, hidup. Barang siapa ia percaya akan kepadaku. hidup walaupun ia sudah mati. Jadi Yesus sendiri yang memberikan Tunjukkan sama kehidupan. aku.
Elia dan Henokh diangkat ke surga karena dia mengenal Yesus? Kau tunjukkan datanya. Kita fokus ke situ dulu lah Kak, kok Loh, lari-lari dulu. Ini kan fokusnya ini kekekalan. adalah Yesus kan bantahan. kekal. Yang saya bawa ini bantahan ketika Yesus mengaku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Pertanyaanku, yang memilih Yudas di antara 12 murid itu siapa? Yesus atau aku? Yesus. 12 murid dipilih salah satu di antaranya, satunya aja binasa. Lalu kau bilang, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. 12 murid aja yang dia pilih aja, salah satunya aja binasa kok. Kayak mana Tuhan kalian ini? Dia yang Ya, pilih Judas muridnya. Judas dipakai Allah untuk Oh, berarti memang Yudas ini orang ditumbalkan sama karya Tuhanmu. penyalipan, Yudas itu penyelamatan. memang dihancurkan oleh Tuhan karena memang dipakai untuk supaya diselamatkan si Paulus, diselamatkan Longinus, diselamatkan kalian yang koruptor 271 triliun agar kalian masuk surga. Si Yudas ditumbalkan. Mantap, Tuhan kalian keren. Ya, karena kan Gantian dong. kehendak bebas. Dia Yudas memilih. itu menjual Yesus karena dirasuki iblis atau karena kehendaknya sendiri? Iya, karena Yesus Maha tahu. Dia tahu apa isi hati Saya Yudas. tanya, Yudas itu menjual Yesus kehendak pribadi atau karena dirasuki iblis? Dimasuki iblis Kehendak lah. kehendak Ketika Yudas pribadinya yang dirasuki iblis, memilih sadarkah untuk dia apa yang dia menuruti lakukan itu? itu kehendak bebasnya sadar. yang memilih Tunjukkan untuk ayatnya. Kalau ada orang kerasukan iblis, dia sadar dengan apa yang dia buat. Tunjukkan. ya orang yang hidupnya di luar Tuhan ya bisa kerasukan Apa iblis. ini? Jangan membawa asumsi liar retorika kalau nggak orang matang ini Kristen, di hadapan saya. Itu Dengar diproteksi berapa oleh kali Roh kamu Kudus. saya bantah. Pertama, kalian mengklaim Tuhan kalian itu berkuasa di dunia. Tunjukkan satu ya. Pernah dia jadi RT. 12 murid yang dia pilih aja, 2 diantaranya pengkhianat. Ini dia yang pilih loh murid loh. Kata dia cuma satu iblis, Iya, ada padahal ada satu 2 iblis. pengkhianat. Ya, saya tunjukkan kepada kalian, Tuhan kalian itu salah ya. Ketika dia mengatakan, bukankah aku yang telah memilih 12 murid ini? Nah, nih perhatikan ini ya. Dan salah satu di antaranya iblis. Kalian tahu tidak? Kita jangan lompat dulu Kak. Ini kan masalah Bukan lompat. keilahian Yesus. Saya sudah bantah apa keilahian Yesus. Udah kubantah semua. Kau bilang dia Iya, berkuasa di tadi surga, kan nggak kita ada. Bang Logos, konteksnya Bang Logos. kekekalan Yesus. Dia kekal. Tidak pernah ada sebelumnya. Sekarang pun dia tidak pernah ada. Pernah meningsoy 3 hari. Keimanannya. Kau bilang Kayak pula dia pernah Bang kekal. Logos. Apa ini? Iya, Diam iya. aja, Bang Logos, diam aja. Kalau kalian tidak punya ilmu, mending kalian diam. Lebih baik kalian belajar sama kami ya. Yohanes pasal 6 nomor 70. Sudahlah Coba nggak bawa tanya data. keimanan si Rifa ini tentang keislamannya Bang. Kalau kau mau bertanya, bertanya. Aku udah bilang, Udah, kalau Kak. kalian nggak Bertanya mampu, aku ya, tidak Kak. punya ilmu. Kalau kalian Kak. tidak punya ilmu tentang agama kalian tanya sama aku, belajar sama aku. Aku ikhlas kok. Apa yang mau kalian tanya? Tanya. Tapi tunggu dulu, selesaikan dulu. Bentar aku dulu, aku selesaikan materiku dulu. Ya, biar kalian terbuka mata kalian. Penipuan kalian di hadapan kami umat Islam kubongkar hari ini. Kalian baca dalam Yohanes pasal 6 nomor 70. Ya, Yohanes pasal 6. Apa ini? Ya, buka ya. Yohanes pasal 6 nomor 70. Perhatikan ya, aku bongkar penipuan kalian ya. Kalian bilang dia berkuasa lah. Kalian bilang dia punya sisi keilahian lah. Inilah, itulah. Hei, jangankan mengetahui apa yang akan terjadi besok. 12 murid aja dia salah loh. Yohanes pasal 6 nomor 70. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu? Yang 12 ini, namun seorang di antaramu iblis. Ini kata Yesus. Pertanyaanku, kenapa Yesus mengatakan Petrus juga iblis? Kenapa kalian mengatakan Yudas juga iblis? Kalau begitu, Yesus telah salah. Bukan 1 iblis, tapi 2 iblis. Perhatikan, ketika Petrus menghalangi dia untuk meningsoy, apa kata Yesus? Enyahlah engkau iblis. Padahal Petrus tidak disusupi oleh iblis. Maka Petrus menurut Yesus adalah iblis itu sendiri. Yang kalian ikuti siapa? Petrus kan? Maka kalian telah mengikuti iblis menurut Yesus. Apa kata Yesus? Enyahlah engkau iblis. Ya, padahal Petrus tidak disusupi oleh iblis. Kalau Yudas? Yudas itu orang yang disusupi iblis, bukan iblis. Tapi dia dimasuki iblis.
Perhatikan Jadi kitab kalau masuk kalian. dalam goa itu iblis. Iya, Tuhanmu yang mati di goa 3 hari 3 malam keluar dari Goa Tuhan itu setan. iblis. Iya betul. Iya, udah Goa- akui saja Tuhanmu iblis. Tuhan masuk ke dalam goa sebelum menjadi Tuhan itu 3 hari 3 malam berarti iblis menurutmu kan? Itu liang itu Loh. baga, bodok. Oke, kau bilang itu liang. Mari kau tengok. Kau tengok, kau bilang aku Liang kubur kotor. itu bukan goa. Mari kita lihat ya. Yang namanya goa itu goa Yesus. Hira. Ini data. Kau Goa bicara Hira nggak bawa itu. data? Tengok. Tuhan kau mati di goa. Mati masuk goa lalu langsung jadi Tuhan. Itu baru iblis menurutmu kan? Nih, kau pikir apa ini liang-liang, lubang liang apa? Liang semut. Kamu pakai kata liang nih goa ini tahu kau? Goa batu. Goa batu Tuhanmu. Keluar dari goa langsung jadi Tuhan. Ada-ada aja kau. Maka kau yang mengatakan Yesus adalah iblis. Kau yang mengatakan, bukan aku. Engkau yang mengatakannya. Wahai anakku. Engkau yang mengatakannya. Bukan aku. Bukan aku. Rizka, apa pertanyaanmu? Boleh Kak, Pak, boleh bertanya aku Kak? Satu pertanyaan. Kenapa kalau umat Islam kita ini rata-rata banyak cerai Kak? Kenapa umat Islam banyak cerita? Yang banyak cerita itu di kitabmu. Cerita dongeng pun ada. Apa ini cerita, pertanyaannya? cerai. Oh, cerai. Siapa bilang? Nggak tahu kau Kristen itu juga banyak cerai. Padahal tidak boleh bercerai. Tapi paling banyak bercerai. Pergi kau jalan-jalan ke Eropa. Kau tengok bahkan kumpul kebo pun itu orang Karesteng. Nah, sini kutunjukkan kau data. Kenapa orang Karesteng itu banyak kumpul kebo? Karena tidak bisa bercerai. Kalau kau dapat laki-laki psikopat, kau tidak boleh bercerai, Rizka. Matilah kau dimakan cacing. Kalau umat Islam kenapa boleh bercerai? Cerai adalah apa yang dihalalkan oleh Allah tapi Allah tidak menyukainya. Hal yang paling dibenci oleh Allah. Maka ketika ada orang bercerai tanpa ada dasar, tidak mencium bau surga. Tetapi kenapa umat Islam bercerai? Kau tanya sama yang bercerai. Tapi pertanyaanku, kenapa umat Karesteng tidak boleh bercerai sehingga pada akhirnya banyak kumpul kebo di Manado? Mau tahu kau datanya? Ku tunjukkan. Silakan pertanyaan selanjutnya. Nih, kutunjukkan data dulu. Sebentar. Kutunjukkan kau data dulu. Ya. Kau tengok ini data. Gara-gara Karesteng tidak boleh bercerai. Kumpul kebo terbanyak itu di Manado. Ya. Kau tengok ini ya. Kau tengok ini data. Kau belajar ini dari mana? Dari CNBC. Ya. Jangan kemana-mana. Diam dulu. Baru masuk banyak cerita kau. Kau nih ya. Di Indonesia. Diam dulu. Di Indonesia, studi pada tahun 2021 berjudul The Untold Story of Cohabitation mengungkapkan bahwa kumpul kebo ngik-ngik, au-au, lebih banyak terjadi di Indonesia bagian timur yang mayoritas penduduknya non-muslim. Menurut penelitian ahli muda dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Yulinda Nurul Aini, setidaknya ada 3 alasan mengapa pasangan ini yang merupakan lokasi penelitiannya memilih untuk kumpul bersama pasangannya. Apa alasannya? Beban finansial. Kedua, prosedur perceraian yang terlalu rumit. Gara-gara kalian umat Karesteng tidak boleh bercerai. Perempuan yang punya laki psikopat, tukang mabuk, tukang judi, makan ular, berdake, burung berkulup, bau bangke. Akhirnya kalian tak sanggup. Ujung-ujungnya kumpul. Kumpul kebo. Tuh kalian. Bagi kakak, bagi kakak agama Kristen semua makan ular, babi, jan, anjing dan lain-lain kan. Tapi kok Kristen ini Kak ada bermacam-macam. Kenapa bermacam-macam? Ada kalau Kristen ini ada Metodis, ada Katolik, ada yang lain-lain. Pertanyaannya, apakah Katolik, Metodis dan yang lain-lainnya makan? Enggak. Oke, kamu apa? Karesteng apa? Kamu Karesteng apa? Oke, baik. Saya kasih kamu data, ya.
Ya, Segala sebelum nunggu ini sesuatu. dipanggil data ya, tolong di subscribe channel YouTube baru saya ya. Dosen Debat Lintas Agama teman-teman ya. Bantu sodako subscribe-nya. Dosen Debat Lintas Agama. Lanjut Uniri Pak, jangan lupa di tab-tab layar guys. Perhatikan. Dalam 1 Korintus pasal 6 nomor 12. Bahkan ini dalil yang digunakan Agatha dengan tegas. Agatha, apologet Kristen kalian mengatakan. 1 Korintus pasal 6 nomor 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Kata Agatha, jangankan B2 dan gogok, kuping kalian pun halal bagi Agatha. Aku punya videonya. Agatha mengatakan, kupingmu itu halal bagi Agatha. Apologet kalian. Kenapa? Kalian tidak punya makanan kosher. Kalian tidak punya makanan halal haram. Karena menurut Paulus, asal itu berguna bagi kau pribadi. Pepes mayat bisa menguatkan badanmu. Kau boleh makan pepes mayat. Ada tokai yang kau pikir tokai bisa menyehatkan badanmu? Kau boleh makan. Apapun makanan yang menurutmu berguna, itu halal bagimu. Karena kalian tidak punya halal haram lagi. Kenapa? Karena Paulus telah membatalkan hukum Torah. Baca Efesus pasal 2 nomor 15. Itu. Jadi ketika Anda bilang, Kristen itu berbeda-beda. Kami Metodis, kami Advent. Kalian itu minoritas di kalangan minoritas. Faktanya mayoritas Kristen, segala sesuatu yang tak bergerak dan bergerak masuk ke dalam mulut, karena yang haram itu apa yang keluar dari dobor dan yang keluar dari hatimu. Jadi apa yang masuk ke mulutmu itu tidak ada haram-haramnya, brother sister. Ya betul ya yang kau bilang itu Kak. Tapi kan Mantap. Kristen ini kan, yang Kristen ini Kak, kayak misalnya kayak kami kan gereja Pen, kami dilarang makan daging yang haram, yang kakak bilang itu ular yang berdarah-darah dilarang juga. Kalian kan kalau kayak gini ya Kak, Kristen itu beda gereja, apalagi Apen ini kan Kristen juga, tapi Apen ini kan gereja juga Kak. Itu kan beda-beda. Advent adalah salah satu denominasi Kristen yang banyak menentang pengajaran Paulus. Setidaknya saya sedikit respect. Karena kalian setidaknya tidak memakan ya. Nah, masalahnya adalah kenapa kalian tidak full melakukan 600 misvote? Wahai saudariku Advent, mampukah engkau melakukan semua misvote itu? Apabila ada yang tidak perawan lagi, lempar pakai batu depan rumahnya sampai dia meningsoy. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau ada perempuan datang bulan, apa yang dipegang olehnya menjadi najis, itu adalah hukum Taurat. Wahai sisterku, apakah engkau melakukan hal itu sepenuhnya, adindaku?